Bapak Ibu, di hari ulang tahun 79 Indonesia, kita mau membahas tentang menikmati roti dari sorga. Ini kalau bicara menikmati ini pasti yang enak-enak gitu ya. Nanti di bawah jangan lupa ke kantin Guyub. Ini promosi ya. Menikmati. Tapi sebelum itu Bapak Ibu harus menikmati dulu nih roti dari sorga. Nah saudara-saudara, kalau kita bicara tentang apa yang dinyatakan oleh Yohanes tentang roti hidup, sebenarnya Yohanes ini tidak hanya bicara tentang roti hidup. Jadi di bagian-bagian perikop yang lain, Yohanes ini mencatat 7 perkataan Yesus yang dimulai dengan kata ego eimi di dalam bahasa Yunaninya. Jadi ego eimi itu adalah aku adalah. Ada 7 kata ya, kalau nanti kita cari di dalam Injil Yohanes itu 7 kata di mana Yesus menyatakan diri sebagai aku adalah. Yang pertama itu adalah aku adalah roti hidup. Yang kedua itu adalah aku adalah terang dunia. Yang ketiga akulah pintu. Yang keempat akulah gembala yang baik. Kelima akulah kebangkitan dan hidup. Keenam akulah jalan kebenaran dan hidup. Ketujuh, akulah pokok anggur yang benar. Waduh, luar biasa ya, 7 angka sempurna ya. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai ego eimi, aku adalah. Nah apa artinya itu bagi kita saudara? Saudara, kalau Tuhan mengatakan ego eimi, aku adalah, itu dia mau mengatakan bahwa aku ada. Aku ada untuk umatnya. Aku ada untuk setiap orang-orang percaya yang mencarinya. Jadi ketika kita mencari sebuah kekuatan, kuasa yang kita merasa lemah, datanglah kepada ego eimi itu. Aku adalah. Dan hari ini saudara, kita bicara secara khusus tentang aku adalah roti hidup. Nah saudara, menarik apa yang dikatakan di dalam Yohanes 6 ayat ke-51. Dikatakan di sana adalah akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang akan kuberikan untuk hidup dunia ialah dagingku. Jadi Tuhan Yesus memberi catatan yang sangat jelas, ya, garis bawah yang sangat jelas, bahwa dia adalah roti yang turun dari sorga. Kenapa dikatakan roti yang turun dari sorga? Sebab seringkali manusia itu mencari roti yang sementara. Dan mencarinya dengan segala kehausan luar biasa. Untuk apa? Mengenyangkan. Tetapi mengenyangkan yang sifatnya sementara. Padahal dengan kehadiran Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, dia menyimbolkan dirinya dengan makanan. Ya, makanannya itu adalah roti. Roti yang turun dari sorga. Nah secara pengajarannya tentang roti hidup ini, dia memakai kata memakan dan meminum dirinya. Ini menarik betul ya. Kalau kita hayati filosofi yang dipakai oleh Rasul Yohanes untuk menggambarkan bahwa kita menyatu secara integrate dengan Yesus Kristus itu seperti kita memakan dan meminum. Memakan roti, memakan tubuhnya, memakan anggur, ya, memakan darahnya. Supaya itu kita menyatu yang tidak terlepaskan sampai istilahnya Tuhan memanggil kita. Karena kita tahu bahwa sebenarnya saudara, Allah adalah Allah yang selalu ingin mencukupkan, memenuhi segala kebutuhan manusia. Manusia yang paling prinsip di dalam hidupnya. Bukan manusia yang selalu mencari keinginan-keinginan duniawi, Bapak Ibu. Makanya sebenarnya kita harus belajar selalu bagaimana membedakan keinginan dengan kebutuhan. Karena itu sesuatu yang sangat jelas. Padahal kebutuhan itu enggak neko-neko loh. Kebutuhan itu enggak macem-macem loh. Kebutuhan itu enggak membutuhkan kita jadi stres sebegitunya. Kalau kita tidak memberi ruang sangat luas bagi keinginan. Tetapi inilah manusia yang seringkali tidak memahami apa yang Tuhan Yesus maksudkan
ketika kita diajarkan untuk memakan dan meminum dirinya supaya kita menyatu dengannya. Kenapa? Karena dikatakan juga di dalam Yohanes 6 ayat 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal. Kata tinggal ini dalam bahasa Yunaninya adalah meno. Ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Bayangkan ya, kita tinggal di dalam Yesus Kristus dan Yesus Kristus tinggal di dalam kita. Itu menyatunya sungguh luar biasa. Sama seperti juga kita membutuhkan makanan jasmani, saudara, tentu kita membutuhkan apa yang namanya makanan rohani, yaitu roti hidup itu. Sebagaimana makanan roti yang kalau kita makan roti, Bapak Ibu kan dikunyah gitu ya. Dikunyah terus menjadi hancur, baru kemudian diserap oleh tubuh dan membuat kita ini menjadi tubuh yang bukan saja kenyang, sehat gitu ya. Tetapi semua itu juga terjadi sementara ya. Bapak Ibu makan roti merek apapun gitu ya, dikunyah sedemikian rupa, lalu diserap oleh tubuh, ya kan, mengenyangkan. Tapi setelah itu nanti lapar lagi kan gitu ya. Tapi roti yang dari sorga itu tidak begitu. Roti yang dari sorga itu adalah Yesus sendiri sebagai roti hidup. Ia dihancurkan melalui apa? Tubuhnya itu dihancurkan loh ya. Melalui apa Bapak Ibu? Melalui sengsara dan wafatnya. Melalui penderitaan yang luar biasa, melalui kematiannya. Namun barang siapa yang makan roti itu, ia tidak akan lapar lagi. Sebab Kristus yang telah bangkit adalah Kristus yang mengalahkan kematian dan memberi hidup yang kekal. Nah ini menarik nih kalau sudah bicara hidup yang kekal. Bapak Ibu, hidup yang kekal itu hidup seperti apa sih? Bapak Ibu, hidup kekal itu seperti apa? Bu Nani Lestari, Bu Nani kalau hidup kekal itu seperti apa Bu Nani? Oh dari suaranya bapak-bapak ya, pada yang sebut Bu Nani ya. Ini bapak semangat ini ya, saya nggak tahu bapak siapa, tapi bagus ya dia menjawab abadi gitu kan. Nah kalau abadi, mari kita baca nih. Soal kita harus benar-benar berdasarkan firman Tuhan loh ya. Bukan neko-neko, bukan tafsir-tafsir gitu ya. Coba kita buka Bapak Ibu, Yohanes 17. Ini kan di dalam Yohanes juga ya. Yohanes 17 ayat ketiga. Ya saya bacakan untuk kita sekalian ya. Yohanes 17 ayat ketiga. Inilah hidup yang kekal. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau ini Tuhan Yesus ya, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ada nggak disebut di sini bahwa hidup kekal adalah hidup abadi? Hidup abadi itu artinya hidup setelah kematian, kan gitu ya. Bapak Ibu perlu diluruskan. Ini Injil Yohanes sendiri yang menyatakan kepada kita semua bahwa yang namanya hidup kekal itu bukan hanya nanti. Hidup kekal ini di sini ketika kita mengenal, integrate, menyatu dengan Kristus. Sehingga apapun yang menjadi kesukaran kita, pergumulan kita, tantangan hidup yang luar biasa dan godaan yang luar biasa pun kita akan tetap kuat. Sebab kita tahu bahwa kita mengenal Kristus yang menjadi juru selamat kita. Kita menghidupinya. Nilai-nilainya kita hidupi dalam kebutuhan kita sehari-hari. Nah oleh karena itu, itulah yang harus kita alami. Bahwa di dalam kehidupan kita, ketika kita makan roti hidup itu, kita tidak akan lapar lagi. Artinya apa? Kita merasa cukup. Orang lain mungkin kelaparan, kekurangan. Apalagi di tengah-tengah persoalan-persoalan hidup yang terus menerus mendera, dipenuhi rasa khawatir, stres, bingung, panik. Emang kita robot Bu, gitu ya, AI misalnya gitu ya, atau misalnya yang lainnya ya, atau maaf ya misalnya batu gitu, kok nggak bisa tergoncang gitu. Ya kita tetap manusia, darah dan daging Bapak Ibu. Tetapi kita darah dan daging yang sudah diperbaharui di dalam Yesus Kristus. Makanya cara pandangnya, cara rasanya,
cara mengambil keputusannya itu berdasarkan hikmat. Makanya tadi kalau kita pelajari apa yang ada di dalam Amsal 9 ayat 1 sampai 6 kan itu bicara hikmat ya. Jadi artinya kan itu mau mengatakan bahwa orang yang makan roti hidup itu hikmatnya itu luar biasa. Tapi apakah orang yang berhikmat tidak ada salahnya? Tidak Bapak Ibu. Kita adalah manusia yang penuh dengan kesalahan. Tetapi orang yang memiliki hikmat adalah orang yang mau mengakui pertama-tama kesalahannya kepada Tuhan. Tapi juga mewujud nyatakannya itu kepada sesama. Kan gitu. Jadi artinya saudara-saudara, dalam hidup kita ini kita dituntun oleh roti hidup membuat kita mampu melihat kehidupan itu bukan dengan cara pandang dunia. Tapi dengan cara pandang kerajaan surga. Dengan cara pandang Kristus. Nah untuk itulah kita perlu mempelajari apa sih ciri. Ya, nah ini nanti bisa dibawa pulang ya. Ciri orang yang dalam tanda kutip memakan roti hidup itu. Ada 3 ciri menurut saya. Ciri yang pertama adalah kita akan menjadi satu dengan Kristus. Satu dengan Kristus itu adalah union with Christ. Ya. Tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ini makanya Rasul Paulus ini termasuk orang yang memakan roti hidup. Karena dia di dalam refleksinya di dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39 dia mengatakan begini. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah itu orang yang menghayati betul nih memakan roti hidup. Ya, karena memiliki roti hidup itu Bapak Ibu membuat kita selalu rindu akan relasi dengan Tuhan. Rindu untuk berefleksi, saya dosa apa ya hari ini? Saya melakukan kejahatan apa ya? Saya sudah melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan, untuk sesama, lalu kita syukuri juga dengan apa yang sudah kita lakukan, bukan untuk kebanggaan tapi bahwa kita mau memperjuangkan kehidupan di dalam Kristus. Ya. Makanya kita sadar bahwa hidup di dalam Kristus itu hidup menyatu di dalam Dia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara-saudara, memakan dalam tanda kutip roti hidup itu berarti bahwa kita makan roti itu kan kebutuhan orang-orang Yahudi, yaitu memakannya setiap hari seperti kita makan nasi. Nah, di dalam doa Bapa kami dikatakan, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Setiap hari tapi secukupnya. Tidak kurang tapi tidak berlebih-lebihan. Dunia ini selalu menawarkan yang berlebih-lebihan. Karena seakan-akan yang berlebih-lebihan itu nikmatnya luar biasa. Setelah masuknya makanan yang berlebih-lebihan ke dalam tubuh, apa yang terjadi? Penyakitnya berlebih-lebihan. Ya kan? Segala hal yang pada akhirnya harusnya bisa memenuhi kehidupan kita dengan baik menjadi rusak karena kita ingin berlebih-lebihan. Roti adalah makanan pokok pada masa itu, sehingga saat itulah mereka makan makanan itu untuk menghidupkan mereka. Sehingga mereka memahami betul bagaimana dengan memakan roti yang secukupnya itu, roti dari surga itu, roti yang menjadi penghayatan hidup iman mereka. Mereka hidup di dalam firman Tuhan. Karena itu sebenarnya firman Tuhan itu juga harus bukan saja dibaca sih menurut saya ya. Kalau dibaca aja kita bisa kayak orang menghafal atau mengikuti secara rutinitas. Yang lebih dari itu mestinya menghidupi firman Tuhan itu setiap hari. Karena itu sebelum bisa menghidupi ya harus membaca gitu ya. Dan juga lebih baik lagi menghafal kalau bisa ingat kan gitu. Lalu yang ketiga, roti hidup itu Bapak Ibu, roti adalah untuk setiap orang tanpa terkecuali. Semua orang makan makanan pokok ini. Tidak kenal latar belakang, mau miskin, mau kaya, mau intelektual, mau biasa-biasa saja begitu ya. Pokoknya semua orang memakan roti itu.
Artinya kalau orang sudah makan roti itu, dia tidak hanya cukup untuk dirinya. Tetapi ketika dia makan roti hidup dari surga itu, dia akan selalu memikirkannya kepada sesamanya, orang lain, kehidupan bersama seluruh makhluk hidup. Ketika dia bisa makan roti hidup yang dari surga itu. Makanya kalau kita membaca secara utuh kisah tentang Yohanes 4 ayat 1 sampai 42, kisah tentang seorang perempuan Samaria ya, yang bertemu dengan Yesus, bertanya tentang roti hidup itu, tentang air hidup itu ya. Makanya kita melihat bahwa si perempuan Samaria itu merasa bersukacita sekali. Dan bentuk dari rasa sukacitanya itu dia tidak pendam sendiri. Dia berbagi, dia sharing, dia bersaksi untuk banyak orang. Nah karena itulah saudara-saudara betapa bersukacitanya kita yang senantiasa diingatkan oleh Tuhan untuk boleh melakukan hal yang baik. Ketika kita menjadi seorang Kristen yang baik, saya meyakini betul bahwa kita akan menjadi warga negara yang baik. Ya, warga negara yang mencintai negaranya. Ya, walaupun kita tahu bahwa Indonesia tidak baik-baik saja, walaupun memang optimisnya Indonesia emas 2045 ya, Indonesia emas, tapi kan memang kita ada di dalam situasi yang memang berproses ke sana nih ya, berjuang ke sana. Nah, karena itulah kita harus menyadari betul apa sih yang harus kita lakukan di dalam hidup ini, Bapak Ibu. Hal-hal kecil saja. Bukan saja dalam bagian kita sebagai warga gereja, warga jemaat, sebagai warga gereja tapi juga warga negara, ya kan? Kalau warga gereja, nah ini kita bisa belajar sederhana sekali. Apa itu kita belajar? Saya sih hanya mau memberikan sebuah kesaksian menarik ya. Kesaksian menarik ini dari seorang atlet lari olimpiade yang namanya Eric Henry Liddell. Ya, jadi dia orang dari Skotlandia yang sangat sukses dan berprestasi. Tapi ya lahirnya justru di Tianjin, China pada tanggal 16 Januari 1902. Nah, pada masa itulah, itu masa dia berangkat menjadi seorang pemuda, dia menjadi orang yang berhasil ya. Dia pemegang rekor lari 100 meter dan banyak medali 100 meter itu yang dia dapatkan dari waktu ke waktu sehingga ia menjadi kebanggaan dan andalan negaranya. Tetapi menarik ya, satu saat ketika ia harus bertanding untuk perlombaan lari 100 meter di Olimpiade Paris, ternyata ia menolak bertanding. Ada tahu nggak kenapa dia menolak? Ini Olimpiade bergengsi loh, dunia loh. Ya, udah berturut-turut menang gitu ya. Masa yang ini kalah gitu ya. Kenapa dia tidak mau ikut Olimpiade itu Bapak Ibu di hari itu? Karena itu hari Minggu. Bayangkan, seorang atlet dengan nama yang besar mempertaruhkan itu ya untuk hari Minggu. Ini kan sesuatu yang menohok betul ya kepada kita. Yang kadang-kadang kita menganggap selalu bilang siapa sih yang khotbah? Ya Pendeta Setiawati nih, khotbahnya bikin ngantuk. Ya ibadahnya begini nih, gak menarik gitu ya. Selalu dicari. Coba lihat, seorang pelari olimpiade bisa mengkhususkan hari Minggu itu. Dan itu tidak main-main. Dia telah makan roti hidup itu, roti kebenaran, harus menghormati hari Tuhan. Dia jalankan itu sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang terjadi? Hari Seninnya, besoknya, itu ada lomba lari 400 meter. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia menang. Jadi Tuhan menunjukkan jauh lebih besar dari orang-orang yang mau memakan roti hidup itu. Yang mempertaruhkan hidup imannya. Nah itulah yang harus kita lakukan juga. Bukan hanya sebagai warga gereja, tetapi juga warga negara, ya, yang terus mencintai Indonesia dengan orang luar negeri aja memuja-muja Indonesia dengan segala alamnya, segala hal yang menarik di Indonesia. Masakan kita sebagai bagian yang ada di dalamnya justru merusak, ya, untuk hal-hal yang kita tahu sebenarnya kita bisa melakukannya. Ayo berhemat, ya, tapi kita merasa bahwa kita punya duit, kita punya kuasa. Kita bisa melakukan apapun, ya betul, tapi rumah kita, dunia kita menjadi rusak. Dan karena itu hari inilah ketika kita menghayati betul tentang roti hidup
Mari Bapak Ibu, kita lakukan yang terbaik dalam hidup ini. Kita tahu bahwa kita hidup di dalam hidup yang kekal, hidup dalam pengenalan akan Kristus, dan nyatakanlah itu setiap waktu di dalam tarikan nafas hidup kita. Amin.